Ada yang bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Jabariyah? Dan kenapa aliran ini sejak dulu dibahas begitu serius oleh para ulama? Awal munculnya Jabariyah tidak lama setelah fase awal dinasti Umayyah. Saat itu, umat Islam sedang bingung menghadapi masalah besar. Bagaimana memahami hubungan antara takdir Allah dan perbuatan manusia. Dunia Islam baru saja melewati masa fitnah, perang saudara, konflik politik, dan interpretasi yang berbeda-beda tentang ayat takdir. Di tengah kondisi itu, muncullah seorang tokoh, Jahm bin Safwan. Dialah yang kelak menjadi figur utama pemikiran Jabariyah. Jahm hidup pada masa ketegangan politik, terutama ketika kelompok-kelompok berkuasa ingin menjelaskan kekalahan dan kemenangan sebagai takdir, bukan karena kesalahan manusia. Dan dari lingkungan seperti itulah ide determinisme mutlak itu bertumbuh. Jabariyah punya 4 titik utama, dan ini adalah poros seluruh pemikiran mereka. 1. Tidak ada ikhtiar pada diri manusia. Menurut Jabariyah, manusia tidak benar-benar memilih apapun. Semua keputusan yang dianggap pilihan pribadi hanyalah penampakan luar saja. Di balik itu, Tuhan sudah mengatur semuanya, mulai dari niat, pikiran, hingga tindakan terkecil. Bagi mereka, manusia ibarat bayangan. Bayangan bergerak bukan karena ingin bergerak, tetapi karena tubuh yang memantulkannya digerakkan. 2. Perbuatan manusia 100% ciptaan Allah. Dalam pandangan Jabariyah, manusia tidak punya kemampuan menciptakan perbuatan. Manusia hanya menjadi wadah terjadinya sebuah tindakan. Contohnya begini, bila seseorang memberi sedekah, menurut Jabariyah, itu sepenuhnya adalah tindakan Allah yang terjadi melalui manusia. Manusia tidak menciptakan kebaikan maupun keburukan. 3. Tanggung jawab manusia bersifat simbolis, bukan hakiki. Inilah yang paling kontroversi, karena semua ditentukan Allah. Maka Jabariyah menganggap bahwa tanggung jawab manusia atas perbuatan mereka itu tidak setotal yang diyakini umat Islam pada umumnya. Manusia tidak bisa disalahkan, tidak bisa dipuji, karena manusia tidak memiliki kuasa untuk mengubah apapun. Mereka seringkali menggunakan analogi, mana mungkin makhluk kecil menolak keputusan Zat yang maha besar. Segala yang terjadi pasti adalah kehendaknya. 4. Menjaga kekuasaan mutlak Allah. Bagi Jabariyah, memberikan sedikit saja ruang kepada manusia untuk mencipta perbuatannya, itu berarti membatasi kekuasaan Allah. Maka mereka menegaskan, hanya Allah yang maha berkuasa. Manusia tidak punya kekuasaan apapun, bahkan atas dirinya sendiri. Disinilah letak kekuatan sekaligus kelemahan Jabariyah. Kuat dalam menegaskan ketauhidan,
tetapi lemah dalam meniadakan tanggung jawab moral. Bayangkan, manusia berada dalam sungai deras. Arusnya begitu kuat, sehingga meskipun ia berusaha berenang, ia tetap tersesat. Itulah manusia menurut Jabariyah. Tidak punya arah, hanya mengikuti dorongan besar yang datang dari luar dirinya. Ide ini lahir dari kondisi sosial politik yang kacau. Pada masa Umayyah, kekuasaan sering dijustifikasi dengan alasan takdir. Apabila penguasa zalim, sebagian ulama yang pro terhadap kekuasaan berkata, ini sudah takdir Allah. Jika Allah tidak ingin dia berkuasa, pasti dia akan jatuh. Banyak tragedi politik dianggap sebagai kehendak mutlak Tuhan, dan sebagian rakyat menerima karena mereka diajari bahwa manusia tak punya kemampuan menolak takdir. Pada akhirnya, Jabariyah menjadi corak teologis yang cocok dengan kondisi masyarakat yang lelah karena konflik dan ingin menerima takdir tanpa banyak tanya. Kelompok-kelompok lain seperti Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlu Sunnah mengkritik keras Jabariyah. Mereka menegaskan, bila manusia tak punya kehendak, lalu untuk apa surga dan neraka? Bagaimana mungkin Allah menghukum makhluk yang dipaksa? Lalu di mana keadilan ilahi jika manusia tak diberi kemampuan memilih? Namun, Jabariyah membalas, tidak ada keadilan atau ketidakadilan bagi Allah. Karena Allah yang mencipta hukum, maka apapun perbuatannya adalah adil. Ini yang membuat perdebatan panjang dalam sejarah Islam, bahkan hingga berabad-abad. Jabariyah klasik mungkin sudah hilang, tetapi pola pikirnya tetap muncul dalam beberapa bentuk. Seperti, sudah takdir, kita tidak mungkin mengubah apapun. Kalau ditakdirkan gagal, ya gagal saja. Manusia hanyalah menjalani skrip yang sudah ditulis. Kadang muncul dalam kalimat religi, kadang dalam bentuk mentalitas pasrah total yang salah kaprah. Jabariyah mengajarkan satu hal, bahwa manusia itu kecil, sangat kecil di hadapan Allah. Tetapi ketika kecilnya manusia dibawa berlebihan, maka bukankah tanggung jawab akan hilang? Hilanglah usaha dan hilanglah makna ujian hidup. Pemahaman yang seimbang adalah Tuhan mencipta takdir, tetapi Tuhan juga memerintahkan manusia untuk memilih jalan.